Hari, Ya, halo. baik. Suara saya jelas ya, Pak? Ya, kedengaran suaranya. Oke, Halo Pak. biar enggak terlalu malam, kita langsung mulai aja ya, Pak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya perkenalan lagi ya, Pak. Iya, Maka nama saya Bibit Musaadah. Jadi, kami dari tim riset Jakarta Islamic Center yang memang saat ini sedang riset ulama-ulama dan habaib di Betawi, khususnya memang di daerah hmm, Jakarta ini. iya, Nah, kebetulan kemarin saya diamanai untuk meriset almarhum Pak Nur Hasan Ahfazi ya Pak. hmm, Dan mhm, saya dikasih kontaknya dari tim JIC itu kontaknya Bapak gitu. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang memang kita kan biografi aja Pak gitu. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus mhm, jawab gitu. Kayak misalnya nama lengkap beliau gitu. mhm. Oke, mungkin bisa sebelumnya perkenalan dulu pada Pak Fahri. Gini, Kak, saya cuman sebelumnya mau tanya dulu nih, Mbak. Maaf, kan JIC ini ada datanya ya? Maaf Pak, suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Oh ya, udah Halo? jelas. Ya, jelas. Udah ya? Iya, kan tadi Mbak Wit bilang ini JIC ini ada datanya Mm-mm. terkait orang tua saya, terus ada data saya juga ya. Mm-mm. Nah, itu saya mau tahu dari mana gitu datanya. Nah, itu kan kalau kami tim riset lapangan ya Pak. Kemarin Aha, kita tuh dari atasan kita gitu udah dikasih jadi ini keluarganya ini gitu ahli warisnya ini gitu. Saya juga kurang tahu kalau terkait itu nanti coba saya tanyakan ya Pak terkait hal itu gitu. aha, aha. Kemarin juga kan Iya, saya ada di Amanai juga kan saya daerah Jaksel kebetulan. Jadi aha, ada beberapa aha. keluarga juga yang menanyakan, tapi karena saya kan hanya menerima data kayak ini nanti menghubungi ini gitu. Jadi diarahkan saja Pak. Jadi kalau Hmm, untuk dari siapanya saya kurang tahu. gitu. Oke, oke, jadi Coba gimana saya yang perlu jelasin. diketahui atau ditanyakan apa nih, Mbak Wid? Iya, jadi mungkin nanti kayak pertanyaannya terkait dengan biografi aja sih Pak, kayak nama, kemudian kayak nama panggilan beliau, nama ayahnya almarhum gitu-gitu. Oke, Langsung kalau mulai atau Bapak mau perkenalan terlebih dahulu? ya boleh, ya kan nama saya tuh Ahmad Fahri Andi ya, salah satu ahli waris dari Bapak Haji Nur Hasan Ahfaz. Sebenarnya banyak ahli warisnya. Nah, anaknya ada 11. Saya salah satunya. Kemudian eh, beliau atau bapak saya, Bapak Haji Nur Hasan Ahfaz, eh, lahirnya itu tanggal 6 September ya, 1931. Kemudian apa ya, masih kecilnya dia dipanggil Hasan itu. Sebentar ya, Mbak, sebentar ya. Iya, iya Pak.
ke itu ke keluarga. Maksudnya ada yang Ya, em, apa namanya? Saya lanjut lagi. Em, Beliau tadi sampai mana? Ya lahir di Jakarta 6 September 1931. Kemudian eh, kalau masih kecil dia dikenal dipanggil atau dengan Hasan namanya panggilannya. Ada yang suka panggilnya Acan juga, dan panggilan yang lebih akrabnya. Kemudian apa lagi ya? Dia kalau ya nama kalau kan itu kan masa kecilnya Acan ya Pak. Kalau nama udah udah dewasa, nama populernya Hasan ya dia dipanggilnya Hasan. Oh iya ada yang suka panggil Hasan, ada Hasan aja panggilannya gitu kalau ada besarnya. Uh, Kemudian dia menikahnya itu di umur 29 tahun dengan ibu saya, Ibu Hajah Nuriani, yang berselisih dengan selisihnya kurang lebih 10 tahun dengan ibu saya. Kita memiliki, beliau memiliki 11 anak, 6 perempuan dan 5 laki-laki ya. Itu. Mungkin oh, itu sebagai gambaran. Mungkin juga JIC juga sudah punya datanya juga terkait biodata beliau. iya mungkin ada tapi ada yang masih belum lengkap mungkin ya Pak. Kalau untuk Apa aja tuh? nama ayahnya Pak, Nama ayah beliau. ya Belum ada memang. eh, sejauh ini mungkin kalau kemarin ini Pak belum ada. Nama ayah beliau adalah Afasi. Oh ada sih. Hasan Afasi itu adalah nama ayah beliau. Untuk nama ibunya Pak, Nama ibunya saya kurang hafal karena pas saya lahir sudah nggak ada ya nenek. Itu bapak juga nggak ada sih, cuma yang lebih kenal itu dengan kakek ya, pas ini. Cuma kalau kalau nama ibunya saya eh, kurang hafal ya, agak lupa nama ibunya. kalau nama Karena kakak, memang dulu nggak ada. Iya, oh ya berarti dulu belum ada apa Pak? iya dulu kan belum ada kartu keluarga ya. Iya, Sekarang ya. Kalau di kartu keluarga mungkin sudah ketahuan ya nama apa namanya, nama orang tuanya, nama ibunya, nama ayahnya gitu kan. Paling kalau misalnya kalau nama bapak kan otomatis ketahuan ya karena bin ya, biasanya iya. dari bin-binnya dari situ. Berarti kalau kakek Pak, Kakeknya beliau, iya. nah selisih ke atasnya saya kurang paham ya, saya kurang tahu itunya. Oh, Dari keturunan ke atasnya ya, saya tahunya dari kakek saya yang atau orang tua dari bapak itu Pak Haji Afas. Mandi atasnya lagi itu saya kurang tahu ya silsilahnya ya. saudara kandungnya almarhum Pak, ada berapa? Saudara kandung ada saudara saya itu satu, satu dua tiga, empat,
lima, lima ya kalau nggak salah. Ada Satu abangnya, ya ada lima. Berarti kalau nggak salah ada lima ya. beliau anak ke berapa, Pak? Anak ketiga, ke satu dua, ya satu dua tiga. Adiknya ada sekitar satu dua tiga. Adiknya ada satu dua tiga empat, ada tujuh deh, ada tujuh jadi enam ya. Dia anak ketiga, adiknya ada empat. Berarti anaknya saudaranya ada tujuh. Ya semua totalnya ada tujuh. Dia anak ketiga dari tujuh itu. Iya. Yang pertama perempuan, yang keduanya laki-laki. Ya. Kalau tempat tanggal tempat dan tanggal wafatnya almarhum Pak di mana? Tanggal 19 Desember 98. 19 Desember 98 di mana Pak? Iya, di Jakarta. Kuburnya juga di Jakarta, di daerah Tebet. Daerah Tebet. Berarti usianya sekitar berapa ya Pak? Eh, 67 ya? Enam, enam, iya, 67 ya. Iya. Eh untuk pendidikan non formalnya sendiri Pak, kayak beliau pernah berguru di Jakarta ada kayak misalnya di siapa gitu Pak, pesantren. Kalau pendidikannya saya kurang ini ya, tahu ya, kurang hafal ya. Beliau pernah nah, ya menempuh pendidikannya di mana aja. Saya kurang hafal itu karena memang udah cukup lama ya. Mm-mm. Beliau meninggalnya. Tapi kalau Eh, misalnya guru gitu Pak, pernah berguru atau pernah eh, berguru ke guru siapa di Jakarta gitu. beliau dia pernah bergurunya di mana ya, pernah iya artinya menempuh pendidikannya ya, artinya di mana atau mengaji di mana gitu ya. Iya. Kurang-kurang paham juga saya sih ya. Tapi memang ketika sudah bekerja, beliau juga salah satu guru gitu. Iya, Dia ha. kerjanya sebagai guru. Iya. Iya, Pak. Kalau alamat tempat tinggalnya, Di Tebet Timur Dalam. Oke. Wah, Wilayah dakwahnya juga berarti di Tebet ya Pak? Iya. iya, beliau sempat kan aktifnya lebih banyak di organisasi Muhammadiyah ya. Hmm. Beliau salah satu ketua pimpinan. Kalau Muhammadiyah kan ada namanya ranting, cabang, kemudian cabang itu tingkatan kecamatan ya. Kemudian daerah itu Jakarta Selatan, kemudian wilayah itu DKI Jakarta. Nah, beliau sempat jadi ketua, salah satu ketua di pimpinan cabang Tebet, kemudian juga di daerah Jakarta Selatan juga pernah, di wilayah salah satu wakil ketua. Untuk karya-karyanya sendiri Pak, ada atau buku, tulisan gitu masih adakah yang tersimpan Pak? Karyanya beliau kurang ini ya dalam menulis atau buku ya. Hmm. Dia baca-baca bukunya aja ya, buku siapa gitu ya, buku karangan siapa. Karena dia kan suka seorang guru ya, jadi otomatis perlu apa namanya
pengetahuan yang banyak ya, membaca buku ya. Tapi kalau untuk hasil karya beliau sendiri nggak ada sih ya. Untuk beliau cuma sifatnya menyampaikan dakwah-dakwah saja gitu ya, kayak Mm-mm. ceramah dan dakwah di mana gitu. Itu paling. Ada yayasan atau majelis taklim yang didirikan, Pak? Kalau didirikan nggak ada ya. Ya, dia hanya mengembangkan aja ya. Jadi kayak kalau kalau dulu orang tua beliau bersama apa namanya teman-temannya gitu ya, kayak memberikan tanah wakaf untuk digunakan besarkan organisasi. Nah itu tanah wakafnya itu dulunya di daerah Bendungan, di yang sekarang jadi Gelora Bung Karno. Oh, Nah itu ada tanah wakaf di situ. Nah, kemudian ketika Gelora Bung Karno mau didirikan, kan digusur tuh akhirnya pindahlah itu semua tanah-tanah wakaf yang tadinya di sana pindah bagian besarnya di daerah Tebet, yang sekarang itu jadi Muhammadiyah di Tebet, Tebet Timur. Nah itu salah satu tanah wakaf dari apa namanya orang tua beliau di daerah Bung Karno, Gelora Bung Karno. Itu paling. kalau Kalau untuk ya, ya gimana, Pak? ya artinya kalau untuk apa namanya pengembangannya paling dia hanya mengembangkan aja ya dari tanah wakaf atau amal-amal kita bilangnya amal usaha ya yang sudah ada dari dikembangkan dengan beliau melakukannya dengan cara berdakwah gitu tentunya di lingkungan tanah wakafnya atau lingkungan daerah tempat tinggalnya dia gitu. Hmm. Berarti dulu beliau kayak bentuk dakwahnya tuh kayak pengajian atau ceramah gitu, Pak, atau yang lain masuk di organisasi Iya, ya? betul. Iya, betul. Dia sifatnya ceramah-ceramah di masjid. Dia juga kan seorang guru di sekolah juga waktu itu. Terus samping itu juga ya tadi dia ceramah-ceramah dari masjid masjid, sama di masjid daerah tempat tinggalnya beliau gitu. Kalau sekarang di rumah masih ada kitab-kitab yang pernah dipakai beliau nggak, Pak? Kalau itu sih kayaknya buku-bukunya sudah nggak ada ya karena sudah cukup lama dan Iya. sudah cukup lama juga rumah itu sudah kita banyak renovasi, mungkin buku yang sudah lama yang sudah artinya bentuknya sudah tidak lengkap lagi, udah kayaknya udah nggak ada sih ya. Yang pernah dia baca-baca itu Kalau dulu pernah gitu. ngajar di sekolah mana, Pak? Salah satunya sih di SD ya, di SD Muhammadiyah di Tebet Timur itu namanya SD Muhammadiyah 06. Nah, di situ juga dia diangkat jadi pegawai negerinya. Kemudian selain di situ ada dia di SMA Muhammadiyah 1 di Matraman, terus ada di Keramat Raya juga. Itu Pak, paling ya kalau di sekitarnya sih di Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah rata-rata sih memang semua sebagian besar di Muhammadiyah beliau mengajarnya. Mm. Eh, ada nggak, Pak, kayak cerita inspiratif dari beliau gitu, Pak? Yang mungkin masih teringat. Cerita inspiratif dari beliau itu apa ya, beliau itu seorang dakwah yang eh, apa ya kayak tidak kenal lelah ya, artinya di saat yang saya ingat ya di saat-saat beliau sudah usia tua dan saat sudah
mulai sakit-sakitan, tapi dia tetap semangat tuh berdakwah, mau ceramah, padahal kita dari keluarganya sudah bilang sudah cukup gitu Kayak, istirahat, artinya di masa-masa tuanya dia gitu, tapi dia oh, tetap tetap semangat, masih mau menyampaikan apa namanya dakwahnya atau pengetahuannya beliau ke terutama ke para jamaah ya, para Insya itu Allah. ya, sama. Nah, kalau dulu beliau dipanggilnya apa Pak? Ustadz apa Kiai atau apa? Manggilnya dia biasa aja sih ya, Ya Pak Bapak gitu. aja karena iya karena memang kalau di lingkungan Muhammadiyah ya terlalu akrab dengan kiai ya atau Ya, ustadz ya. Biasa-biasa aja kita sih panggil dengan Bapak gitu, gitu aja ya. ini Pak Hasan gitu ya Pak ya. Ya Pak Haji palingnya dipanggil Pak Pak. Haji, Nurasan gitu, panggil-panggil gitu aja. Hmm. Kalau mau minta testimoni dari ahli warisnya terkait sosok beliau, Pak, mungkin beliau seorang sosok yang seperti apa? Iya, beliau seorang sosok yang memang agak keras ya, tapi beliau dikenal yang sangat keras di keluarga, di lingkungannya juga terkenal keras. Artinya kerasnya dia itu sebenarnya untuk kebaikan, untuk mendisiplinkan, terutama mendisiplinkan anak-anaknya, gimana mendidik anak-anaknya gitu. Misalnya disiplin harus bangun pagi, sholat subuh gitu ya, terus segala macam ya gitu. Dia mendidik kita semua dengan cukup disiplin dengan kerasnya gitu ya. Dan semua juga kenal ya, kenal dia pasti tahu bahwa Pak Haji Hasan orangnya emang cukup tegas dan keras. Hmm, tapi di samping itu dia juga orang yang care, sangat care sama keluarga, sayang sama anaknya, walaupun banyak anak-anaknya ya ada 11 semua juga diperhatikan. Alhamdulillah semua juga anak-anaknya sekolahnya juga ya minimal ya. Nah, beliau hanya seorang guru, semua anak-anaknya bisa minimal sudah kuliah gitu ya, menyelesaikan hingga jenjang diploma 3 sampai sarjana gitu ya. Alhamdulillah sekarang juga udah ada yang sarjana, pasca sarjana atau S2 gitu. Mungkin itu Mbak sedikit testimoni. Iya, mungkin terakhir nih Pak, ada Mhm. pengaruh Ya, pengaruh di masyarakat, ada nggak pengaruhnya dari beliau, dakwahnya beliau gitu? Ada nggak pengaruh-pengaruh di masyarakat seperti mungkin em, kayak apa ya? Dari keluarganya mungkin lebih dihormati atau gimana gitu Pak. It's 20 Ataupun yang lain. ya, ya dari orang-orang yang kenal beliau, beliau memang pertama dianggap keras, tegas, tapi di ketegasan beliau itu tentunya untuk kebaikan, artinya di apa namanya di satu sisi dia sebagai seorang pimpinan, dia tentu punya anak atau bawahan-bawahannya, dia harus memanage bawahannya ya, artinya dia selalu mengawasi. Nah itu yang membuat banyak sekali artinya orang-orang di sekitar beliau yang cukup kagum dengan beliau dengan uh, sikap atau sifat-sifatnya beliau gitu loh yang cukup tegas, disiplin, terus sangat peduli juga sama lingkungan sekitar beliau gitu. Hmm. Itu. Ini, Pak. Iya, mungkin itu aja sih Pak untuk pertanyaan-pertanyaan. Mhm. Nah, nanti Oke. kalau saya bisa minta kayak foto almarhum gitu Pak, foto makamnya almarhum sama foto rumahnya dulu. Masih ada nggak ya Pak? Yang apanya waktu dulu Ya, atau waktu ditinggali dulu. iya
Sekarang sih juga masih ada ya, tapi Oh, mungkin sekarang bentuknya masih udah ada ya, beda Pak? ya. Masih, masih cuma yang masih ada anak-anaknya yang tinggal di situ. Masih Oh, ada, sekarang rumahnya masih ada. Tapi kalau nggak tahu foto yang dulu masih ada atau enggak ya. Eh, kita oh, juga coba cari-cari nanti mungkin foto-foto almarhum karena beda sekali ya dulu dengan sekarang iya, teknologinya. Kalau sekarang mah udah gampang ya cari foto ya. Kalau dulu kan kita harus simpan yang rapi atau itu masih bagus atau enggak sekarang ya. Nanti kita coba cek-cek dulu itu foto-fotonya. Enggak. iya, Pak. Baik, mungkin itu saja sih Pak. Nanti kalau misalnya kita kemarin sempat harus turun ke lapangan, cuman SK-nya belum turun. Nah, baru turun tadi. Nanti kalau misalnya Hmm, ada apa namanya data-data yang memang kurang, kita insya Allah mau berkunjung dan silaturahmi juga ke keluarganya beliau gitu Pak. betul, Tuh, betul boleh. iya. Nanti mungkin Ini nanti ya Pak. ya maksudnya ini output dari ini bentuknya apa nih Mbak pastinya setelah Nanti, jadi kan kita kan memang lagi riset yang tadi saya jelaskan, riset tentang ulama, Mhm, tokoh-tokoh mhm, jadi nanti kita tuh membuat buku, Pak, yang isinya memang mhm, biografi tokoh-tokoh di Jakarta, gitu. gitu. Kita yang riset ada banyak, ada ratusan tokoh juga, gitu. Oh gitu. Ini Ya, mungkin ada perkiraan rilisnya atau bagaimana ya, nanti di infonya ya, terkait. nanti kalau mau rilis, saya kabarin Bapak deh, gitu. Kalau itu saya belum tahu juga. Katanya sih, Oh gitu. launchingnya itu pas hari ulang tahun Jakarta atau apa gitu. Jadi dari sekarang Launchingnya apa sudah bentuk buku atau gimana? launchingnya berarti udah jadi buku, tuh, Kak. Oh gitu ya. Oke Hmm. oke. Ya, ya. Baik Pak, mungkin itu saja. Eh, Maaf mengganggu waktunya ya Pak, malam-malam saya ya nggak follow up apa-apa. terus. Saya Mohon juga maaf ada waktunya ganggu. malam. Ya nggak apa-apa. Ya, mungkin Mudah-mudahan bisa bantu. Nanti mungkin kalau ada yang kurang-kurang datanya, insya ya, Allah mungkin bisa saya sampaikan lagi. ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Mm-mm. Allah Iya, ini nanti karyanya juga. ya. Baik, Oh iya, satu lagi mungkin Mbak, ya ada Pak. selain UIT ini mungkin ada lagi yang di temannya atau timnya yang di apa namanya yang dimintakan menanyakan info terkait ini atau memang cuma satu ya? Sepertinya kemarin ada miskomunikasi, ada yang menghubungi lagi ya Pak. Iya, Iya nah betul. sebenarnya itu saya, cuman kemarin kayaknya ada Ah, miskomunikasi gitu, terus beliau menghubungi lagi. Nanti Bapak konfirmasi aja udah sama Mbak Wiwit gitu. oh gitu ya. Oke, berarti hanya satu Ya, satu kemarin udah person ya dibahas, atau satu ya udah ya. dibahas Oke, baik. semuanya. Tuh. Oke, Kalau baik. baik Pak, kalau begitu eh, kita cukupkan karena sudah malam juga. Nanti mungkin Ya. saya minta yang tadi apa kayak dokumentasinya, Hmm. rumahnya, makamnya gitu sama Foto fotonya. rumahnya. Ya. Oke, baik, baik. Baik Pak, terima kasih. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. izin pamit, Mbak Wit. Iya Bapak, terima kasih banyak. Hmm. Kop, kop.